Ya. Oh emang lu buka tutup? Lepas? Lu lepas? Copot aja. Oh, nggak ada Ganggu apa. kan? Tapi nggak apa-apa sih kalau di level diturunin aja. Kalau di Ya. Tes dah. ya 1 2 3 ya. Saya panggil Ibu Ananta. Ananta boleh. Ibu Ananta. Ya. Ibu Ananta siapa panggilnya? Panjangnya Anantasari. Oh iya. Udah. Oke. Ya, aman aja ya, boleh. Ibu Anantasari, terima kasih banyak untuk waktunya menerima kami. Kita secara umum ingin tahu sebenarnya background bisnis laundry ini dan juga korelasinya sama penggunaan deterjen untuk yang ramah lingkungan. Iya. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, untuk yang pertama ini yang paling awal, Ibu sejak kapan sih punya usaha Binatu? Lalu kepikiran mau pakai deterjen ramah lingkungan itu triggernya atau titik baliknya tuh dari mana gitu. Iya, Jadi ketika awal buat kan ya mungkin biasa-biasa aja ya, maksudnya nah tapi momen triggernya wah kayaknya saya harus pakai apa namanya deterjen ramah lingkungan, itu waktu itu Iya, apa betul. momennya gitu. Iya, betul. Makasih Mas Adit. Saya buka usaha laundry ini sejak 2011. Sejak 2011 ya seperti biasa kami memakai sabun yang ada di pasaran ya. Kemudian titik balik saya memakai sabun ramah lingkungan itu sejak masa pandemi. Masa pandemi saya belajar tentang ekoenzim. Saya belajar tentang ekoenzim, saya udah tahu manfaatnya dan berusaha membuat. Setelah membuat kemudian kita diajarkan berbagai macam produk turunannya karena berdasarkan manfaatnya. Nah, salah satu produk turunan dari ekoenzim ini adalah sabun cair ramah lingkungan. Begitu. Nah, disitulah saya mulai tergelitik. Saya punya usaha laundry, kenapa tidak saya memakai deterjen yang ramah lingkungan gitu, sabun yang ramah lingkungan. Jadi sabun ini tidak hanya untuk cuci baju, tetapi bisa untuk cuci piring, cuci tangan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian saya mencoba beberapa resep yang ada yang di komunitas ekoenzim itu sampai saya menemukan satu formula yang memang benar-benar ekonomis untuk usaha dan hasilnya pun juga bagus. Tidak jauh berbeda dengan kalau kita memakai sabun yang ada di pasaran. Untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya. Ya. Maaf tadi, berarti triggernya itu adalah pandemi. Pandemi. Ketika pandemi orang jadi explore hal-hal baru gitu Bu ya? Iya, Atau, betul. atau memang sebelumnya Ibu udah kepikiran atau wah iya emang ini lagi hal-hal baru di pandemi nemu wah ada ekoenzim, wah ekoenzim ini cocok buat bisnis saya kayak Ya. gitu. Nah, sebetulnya saya pribadi sudah suka dengan sampah ya, mengolah atau mengelola sampah rumah tangga itu dari dulu gitu Mas. Tapi kan kami hanya sebatas sampah organik itu untuk kompos aja, seperti itu. Nah, begitu masa pandemi kita belajar bagaimana memanfaatkan limbah organik untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu ekoenzim. Seperti itu. Dan pada saat saya memulai usaha ini kan kami pasti berpikiran ya, kami usaha di perumahan. Jangan sampai limbah kami ini mencemari lingkungan sekitar. Cuman untuk mendapatkan sabun yang ramah lingkungan yang ada di pasaran itu agak sulit. Mungkin ada tetapi harganya sangat mahal dan tidak masuk ya secara ekonomis, perhitungan ekonomi keuangannya tidak masuk. Nah, begitu belajar ekoenzim, awalnya saya mencampurkan aja sabun kimia dengan ekoenzim. Sampai kami mendapatkan atau belajar bagaimana cara membuat sabun cair, seperti itu. Nah itu tadi ngomongin soal biaya, jadi Iya. buat pertanyaan berikutnya. Iya. Ketika awal niatan punya, wah saya mau pakai barang yang lebih ramah lingkungan. Iya. Waktu itu kan berarti ada kekhawatiran soal biaya deterjen yang ramah lingkungan yang lebih mahal gitu. Betul. Ya. Nah emang semahal apa sih Bu kalau mamanya memang bukan produk sendiri atau istilahnya yang ada di pasaran itu semahal apa perbandingannya sama deterjen biasa? Kalau yang deterjen biasa untuk produksi laundry begini ini kan kita biasanya belinya dalam bentuk jerigen ya, jerigen 5 liter per 5 liter begitu. Range-nya sekitar 45 sampai 50 ribu. Seperti itu. Kalau mamanya yang dulu yang sebelum dikembangkan sendiri, kalau mau beli yang ramah lingkungan
range-nya? Mahal sekali Mas, bisa 2-3 kali lipat. Oh. Seperti itu. Dan sangat susah untuk di Indonesia, yang ada hanya merek luar mungkin bisa kita dapatkan, tetapi tidak masuklah untuk usaha rumahan seperti kami, seperti itu. Nah, berarti ya memang niatan untuk tidak dalam tanda petik tidak mencari lingkungan ada, tapi awalnya ketika belum kenal ekoenzim itu jadinya masih wah ini kayaknya masih belum bisa nih untuk iya, diterapkan dalam betul, bisnis. betul. Iya, karena harganya itu yang jadi pertimbangan seperti itu. Nah, waktu awal membuka laundry langsung pakai deterjen cair itu masih maksudnya pilih-pilih? Enggak, kami berproses Mas, gitu. Jadi pada saat pertama kali buka laundry, saya pakainya deterjen bubuk dari satu supplier yang memang dia supplier untuk usaha-usaha laundry begitu. Kemudian saya beralih ke cair karena lebih, kalau bubuk itu kan kadang-kadang masih ada yang tersisa di slotnya, slot sabun ya. Jadi kalau pakai cair ini enggak, akhirnya saya berubah ke cair. Namanya kita pengusaha ya, jadi kita harus berproses, harus belajar begitu. Nah, mulai tahun berapa ya saya pakai deterjen cair dari supplier yang sama juga. Kemudian ya sudah, seterusnya saya pakai itu sabun cair. Okay. Jadi prosesnya dari deterjen bubuk, deterjen Cair, terus sekarang terus jadi ramah pakai, lingkungan seperti itu. Dan itu pertama kali yang dipakai langsung produk yang dikembangkan sendiri atau mungkin coba pakai punya rekan atau sama-sama komunitas? Langsung saya bikin sendiri. Okay. Iya. Jadi pertama langsung pakai bikin sendiri. Okay. Nah, langsung pakai bikin sendiri itu dari pertama kali coba sampai akhirnya istilahnya R&D-nya berapa lama? R&D-nya, iya. Jadi yang awal saya coba resep yang awal yang dikeluarkan pertama oleh komunitas ekoenzim. Saya bikin, kemudian saya berhitung. Pasti kami kan berhitung, masuk nggak sih gitu. Menurut saya untuk resep yang pertama ini tidak ekonomis untuk pengusaha. Tapi kalau untuk rumahan sih tidak masalah ya begitu. Kemudian saya dapatkan resep yang kedua. Resep yang kedua ini lebih ekonomis tetapi agak cair. Nah, kalau pegawai saya kan kalau pakai sabun yang agak cair kan orang-orang kurang enak, kurang kental gitu. Nah, akhirnya ya kita gimana caranya supaya lebih kental? Oh, ternyata mengurangi jumlah cairannya, jumlah airnya seperti itu. Tetapi untuk jumlah ekoenzim dan sebagainya masih sama. Kemudian saya mendapatkan resep lagi yang lain yang lebih ekonomis lagi seperti itu, Mas. Tetapi kualitasnya masih sama. Nah, itu berapa lama Bu prosesnya? Prosesnya berapa lama ya, Mas? Bisa 3 tahun dari saya pertama kali memakai yang resep kedua ini dari tahun 2021 akhir. Kemudian saya berubah menjadi resep yang berikutnya ini di 2025 awal. Baru aja. Nah, dari resep pertama, kedua yang kalau pertama kan mungkin belum hanya saya pakai sendiri seperti itu. Nah, diterapkan di bisnis ini resep kedua. Nah, dari resep kedua dan ketiga ini secara bisnis ini lebih, resep ketiga lebih ekonomis lagi. Lebih ekonomis. Iya. Nah, tapi kalau selisih harganya berapa sih Bu? Kalau mamanya kita mungkin dibandingin antara yang konvensional, terus habis itu resep kedua, dan juga resep yang ketiga. Betul. Ya, mungkin range-nya Range-nya ya, kita misal aja. Pakai per liternya gitu. Iya, kita misal aja kalau beli yang ada di pasaran, satu jerigen itu 50.000. Biasanya sekitar kisaran itu ya. Mampu satu jerigen berapa liter? 5 liter. Oke. Satu jerigen 5 liter. Kemudian resep yang kedua, saya dalam satu resep bisa menghasilkan sekitar 13 liter. 13 liter itu kalau dengan sesuai resep. Tetapi karena saya mengurangi jumlah cairan, jadi saya kurang lebih dapatnya itu resep kedua 11 literan. Dari 11 liter, nah resep yang ketiga saya bisa menghasilkan sekitar 25-27 liter. Oke. Seperti itu. Nah, dengan jumlahnya sama. Jumlah nilai rupiahnya? Kalau kan resep kalau pakai konvensional tadi 50.000 satu jerigen 5 liter. Nah, kalau yang pas sekitar 13 atau 11 liter itu sekitar berapa? Nah, kalau yang
11 sampai 13 liter itu bahannya aja kita membutuhkan sekitar nggak sampai 50.000. Tidak sampai 50. Oke. Nah, tidak semua bahan-bahan yang perlu dikeluarkan secara Itu tidak kos, sampai tidak sampai 50.000. Oke. 40-an gitu. 40-an. Oke, kita berarti Itu tahun 2004 sampai 2005 ya, Mas. 2024 sampai 2025. Nah, itu bisa kami mendapatkan di bawah 50. Itu sudah bisa untuk 11 liter. Nah, kalau yang terakhir ini? Yang terakhir di tahun 2026 masalah inilah ya, konflik yang ada di dunia internasional, harganya sudah naik. Harganya sudah naik, jadi untuk bahan bakunya saja saya kurang lebih membutuhkan biaya di atas 50, 60 sampai 70. Oke, 60-70 ribu, tapi produksinya tetap sama. Oh, bukan yang apa, tapi tadi yang sampai 20. Oh iya, sekarang saya jadinya 25 liter gitu kan. Dengan bahan baku? Dengan bahan baku yang sama. Kurang lebih 70.000. Iya, 70.000. Oh, jadi sebenarnya malah jauh lebih hemat ya Bu ya? Lebih hemat. Lebih hemat. Dengan bahan baku 70.000 mendapat liternya maaf Bu, berapa tadi? 25. Ya, anggap aja 25 lah ya. Maaf Bu, boleh diulang. Jadi mungkin biar nanti bisa saya iya. Jadi dengan harga yang konvensional, sabun konvensional tuh sekitar 50.000 untuk 5 liter begitu. Nah, resep yang kedua dari 2021 sampai 2025 awal itu saya memakai bahan dengan uang yang kami keluarkan tidak sampai 50.000, saya mendapatkan 11 sampai 12 liter sabun. Berarti kan dari 50 anggap aja ini tetap sama uangnya 50 tapi jadi 2 kali lipat begitu. Nah, resep yang ketiga itu saya sempat mengalami harga yang masih sama dengan tahun 2024 2025 awal, itu bisa menjadi 25 liter. Seperti itu. Jadi bisa macam banyak banget, Mas. Bisa 25 liter berarti 5 kali lipat? Iya, betul. Okay. Betul. Luar biasa. Nah, jadi bisa dibilang penghematannya awalnya itu 50%. Iya, sekarang. Terus penghematannya itu sampai 80% berarti. Sekarang iya, betul. Wow. Tetapi kan dengan kondisi dunia saat ini kan yang lainnya juga ikut naik. Tapi paling tidak saya masih lebih berhemat lah. Begitu. Komponen lain yang plastik. Plastik untuk packaging ya. Packaging, plastik untuk packaging. Harga gas tidak berubah, belum berubah ya, jangan sampai gitu. Kemudian ya itu bahan sabunnya aja. Nah, oh ya, ini kita dari segi kos ya, tadi penghematannya luar biasa signifikan setelah menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Lalu kalau ketika switch ya, dari yang dulu kita ngomong berarti sebelum pandemi, jasa Binatu ini sebelum pandemi sampai yang pasca pandemi setelah switch ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Itu ada challenge baru nggak? Challenge-nya itu entah perlu mengedukasi ke customer yang existing yang sudah bertahun-tahun gitu ya. Terus atau mungkinkah mungkin udah selain diedukasi ya ini begini lebih baik apa segala macam. Ada juga nggak yang protes yang ngerasa kok kayaknya nggak kayak dulu gitu. Terus apa aja sih Bu challenge-nya ketika berubah dari konvensional ke jadi yang laundry yang lebih ramah lingkungan ini? Betul. Saya sebetulnya waktu pertama kali mencoba, saya tidak spill ke para pelanggan saya. Saya uji coba gitu, testing the water. Apa sih respon apa yang masuk ke saya setelah perubahan? Itu lebih manjur menurut saya karena mereka kan tidak tahu ada perubahan dalam sabun begitu. Ternyata tidak ada yang komplain. Alhamdulillah tidak ada yang komplain. Baik dari sisi kebersihan. Kalau wangi kan kami pakai parfum ya, jadi nggak bisa dibandingkan begitu.
dari sisi kebersihan mereka tidak ada yang komplain sama sekali. Malah ada yang bilang kok lebih bersih begitu ya ada. Seperti itu. Oke, jadi Iya. ya jadi maksudnya orang yang memakai, customer yang memakai, mereka nggak tahu. Awalnya tidak tahu. Tapi begitu melihat tumpukan ekoenzim saya kan mereka bertanya, ini apa sih begitu. Nah begitu mereka bertanya, baru saya bilang bahwa sabun yang kami pakai mengandung ini. Manfaatnya apa? Ramah lingkungan satu. Yang kedua di badan. Dia bisa untuk kulit-kulit yang sensitif seperti saya itu aman. Karena saya sendiri juga sensitif Mas terhadap deterjen. Oh, oke. Iya. Jadi nggak ada, berarti nggak ada yang istilahnya udah deh saya nggak di sini lagi gitu karena nggak cocok gitu, nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Malah ada yang pelanggan saya dari tahun 2015 mungkin ya sampai sekarang, berarti kan udah 10 tahun lebih tuh. Dia malah menyampaikan bahwa dulu sebelum saya pakai yang sabun sekarang, suaminya masih sering rewel karena suaminya sensitif kulitnya begitu. Yang inilah, yang itulah begitu. Setelah pakai sabun yang baru ini, dia baru sadar bahwa suaminya tidak pernah komplain lagi. Gitu. Ya, itu kan tadi testimoni dari pelanggan ya. Iya betul. Nah, kalau ada nggak setelah dari switch ini iya. gitu ya, customer baru yang jadi tertarik gitu ya, oh iya di sini tempat yang satu dari sekian mungkin yang sedikit gitu ya, saya nggak tahu, saya mungkin di daerah Bintaro mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Ini kan ya jujur mungkin saya didatangi beberapa media karena kami pakai sabun ekoenzim ini untuk usaha. Itu kan saya berani mengambil resiko bahwa saya akan kehilangan pelanggan atau apa seperti itu. Jadi memang itu. Jadi saya banyak dalam tanda kutip diliput ya, itu karena saya memakai sabun yang memakai ekoenzim. Di mana ekoenzim itu notabene adalah cairan fermentasi dari limbah organik seperti itu Mas. Ada beberapa media atau sosial media yang spill tentang usaha laundry saya, memang ada beberapa pelanggan baru yang memang penasaran apa sih sabun ramah lingkungan itu seperti apa gitu, seperti itu. Nah, kira-kira berapa banyak sih nggak sih Bu kalau mamanya mungkin dibikin presentase, terlepas dari memang usaha itu kan bertumbuh ya. Iya gitu betul. Ya. Nah tapi setelah pakai ekoenzim, peningkatan customer baru atau peningkatan pelanggan baru, umpamanya yang dari dulu tahun 2021 ya. Ya dari sebelum, ya mungkin gampangnya dari sebelum pandemi sampai yang sesudah pandemi. Jadi umpamanya mungkin dulu 100 orang karena ya kita pakai konvensional, mungkin sekarang setelah sudah banyak diliput, orang jadi tahu segala macam, ya ada kurang lebih peningkatannya sampai berapa? Ya, liputan ini kan baru di tahun 2026. Memang belum terasa sekali, belum signifikan. Tetapi yang saya rasakan dalam usaha ini adalah perubahan antara sebelum dan sesudah pandemi, itu aja. Kalau yang sebelum pandemi, konsumen saya memang lebih besar, Mas. Lebih besar. Apa Bu? Kalau itu faktornya Faktornya adalah lebih tingginya tingkat persaingan. Oh. Selama pandemi kan orang banyak, mungkin uangnya tidak dipakai untuk bepergian, ke luar negeri atau kemana, begitu ya. Jadi, dan sekarang memang lagi booming orang-orang membuka usaha laundry. Nah itu, jadi berubahnya hanya di situ yang saya rasakan. Tetapi kalau dari efek sabun tidak ada sih. Malah pelanggan baru saya juga nggak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain walaupun mereka tahu sabunnya itu warnanya coklat begitu, mereka juga tidak tidak mengkritik atau hanya sekali habis itu tidak lagi, juga tidak seperti itu. Tapi kalau mamanya yang pelanggan khusus datang setelah diliput gitu, sudah ada atau? Sudah ada, tetapi masih belum banyak. Sebagian besar itu karena lokasi, faktornya adalah lokasi. Mereka jauh begitu aja Mas. Sehingga kalau kami harus pick up
jarak jauh cuman ngambil sedikit kan tidak worth it buat kami ya. Begitu. Oke. Kalau sekarang ini Iya. nggak apa-apa, nanti mungkin ada perbandingannya. Sekarang ini yang di cover yang di handle gitu ya, Iya. yang datang lah ya. Hitungannya bisa dihitung apa, per minggu atau per hari, berapa kilogram gitu customernya, Begitu, Mas. apa ya? Kalau jumlah customer, ya saya sih setiap hari memang ada kayak buku besar, si A, si B naruh berapa kilo seperti itu. Bisa harian sih sebetulnya, Mas. Atau mungkin kalau di rata-rata seminggu kira-kira berapa kilogram yang dihandle sama range-nya? Range-nya 200. 200. Kalau yang sebelum pandemi saya sehari bisa 80 sampai 100 kilo. Jadi apa ya? Jadi sekarang memang benar-benar kapasitasnya itu sepertiga lah. Sepertiga aja, ya kurang lebih sepertiga. Itu Sepertiga untuk setiap harinya ya. Iya. Gitu. Tapi itu lebih karena ya persaingan Karena bisnis persaingan bisnis aja. ya, karena memang Betul. kita lihat sekarang di pinggir-pinggir jalan Oh segala banyak macam, sekali, ya, apalagi ada yang model- self service ya, seperti self-service itu. segala macam. Iya. Oh, oke. Ini menarik karena ngomongin soal persaingan. Iya. Berarti kan ada soal harga. Iya, betul. Kalau harga, Ibu bilang tadi memang ya dulu pakai yang konvensional, ya 5 liter dapat untuk ini ya, yang cost yang paling dasar ya, yang apa namanya deterjennya, Iya. 5 liter 50.000. Sekarang bisa lebih hemat. Tapi dari segi, kalau dari segi harga end produknya per kilonya itu apakah itu jadi salah satu pertimbangan Ibu untuk kayaknya kita bisa nih harganya kita turunin karena biaya sabunnya nggak terlalu tinggi, yang ada nggak pengaruh itu, Bu? Saya tidak pernah menurunkan, tapi saya menaikkan harganya itu juga lama, Mas. Lama. Biasanya faktor pemicu saya menaikkan harga itu kalau bukan di sabun sih sebetulnya, di bahan yang lain, plastik, tetek bengek. Nah itu kalau memang kenaikannya sudah tidak bisa tercover, baru saya naik. Seperti contohnya ini, saya baru naik lagi 1.000 per kilo itu gara-gara masalah internasional aja. Sehingga kan biaya plastik naik, bahan sabunnya juga naik. Kalau saya tidak naik, tidak akan menutup biaya operasional. Seperti itu aja. Kalau apa parfum tadi? Parfum relatif stabil harganya. Parfum relatif stabil. Kalau plastik itu naiknya sampai berapa sih, Bu? Lumayan, Persentasenya? Mas. Tadinya biasanya Jadi berapa? biasanya saya membeli plastik itu sekilonya sekitar 27, kemudian naik jadi 30, kemudian naik menjadi 50.000. 100%. 100%. Kalau kami tidak naik, wah ini aja baru turun dia sedikit. Oh, ada Sudah turun ya? sudah turun. Berapa, Bu? Masih sekitar? Sekarang 43. Oh, Masih jauh. tinggi. Cuma gara-gara Selat Hormuz doang. Iya betul. Bahan sabunnya pun saya juga heran. Bahan sabun yang kami pakai adalah MES ya. MES itu metil ester surfaktan. Metil ester sulfonat itu adalah surfaktan yang berbahan nabati, sawit. Itu pun ikut naik seperti itu. Padahal yang sawit kita punya sendiri. Pertanyaannya di situ, Mas. Dan naiknya sama. Saya dulu per kilonya 37, sekarang 60 sekian. 100%. 100%. Wow. Gimana saya nggak harus naik? Naikin harga. Iya. Seperti Nah, itu. kalau laundry itu gimana dia bisa survive Ya, survive. Karena mereka sudah pasang harganya tinggi. awalnya? Iya, pasang harganya tinggi sehingga marginnya mungkin kecil ya. Kayak saya dulu juga begitu. Saya pasang harga sekian, saya bisa berhemat dari sabun, margin saya lebih gede dikit gitu. Tapi kalau sabun dan plastik juga naik, sudah nggak keburu, Mas. Makanya kita harus naikin. Maaf, Bu. Berapa sih sekarang kalau yang sekarang ini per kilonya? Saya 8.000 sekarang. 8.000 per kilo. Iya. Kalau umpamanya yang konvensional setahu Ibu kira-kira? Konvensional banyak juga yang 7.000, 8.000, malah sekarang perang harga sekilo cuman 1.000, 1.500 seperti Tapi itu. itu kan ada term. Ada term, ya betul. Syarat dan Jadi ketentuan biasanya yang 1.000 per kilo itu yang hanya cuci saja gitu. Kalau saya cuci saja tidak ada, tapi kalau cuci sampai kering, cuci lipat ya, cuci kering lipat itu sekitar 6.000. Oh, jadi kalau yang all in
bikin semuanya setrika dan Setrika ini itu 8.000. 8.000. Tetap lebih murah dibandingkan yang ada dan di luar. dan secara cost ibu juga lebih hemat di sabun. Lebih hemat di sabun, betul. Nah, kalau untuk ini kita ngomongin soal spesifik ke deterjennya ya. Iya, betul. Deterjen ramah lingkungannya. Itu yang tadi saya lihat ya, kalau harian gitu Iya. ya, harian untuk yang di apa namanya yang sekarang ini lagi diproses, kulit buahnya itu dari mana sih Bu? Apakah Ekoenzimnya ya, iya, berarti iya, bicara kulit tentang buah, ekoenzim. apakah ini limbah dalam tanda petik limbah rumah tangga ibu sendiri atau keluarga ibu, atau memang karena memang mengejar quantity perlu harus banyak gitu kan, maksudnya untuk selain kebutuhan Laundry pribadi, juga, iya, betul. kebutuhan laundry juga. Iya. Nah, itu dari mana ibu mendapatkannya? Apakah ke tukang buah dan lain sebagainya, kira-kira gitu? Iya, betul. Dari awal saya memang suka membuat ekoenzim itu dalam jumlah besar. Satu, saya manfaatkan di awal-awal itu untuk rumah tangga. Seperti ngepel lantai, bersih-bersih kaca, kemudian ditambahkan ke sabun cuci piring ataupun cuci baju seperti itu. Dan saya punya kos-kosan, bersih-bersih kamar mandinya juga semua pakai ekoenzim, Mas. Jadi memang dari awal saya selalu membuat dalam jumlah besar. Nah, limbahnya itu dari limbah rumah tangga udah pasti, jadi dari buah-buahan yang kami konsumsi. Karena saya bikinnya itu sekali membuat itu bisa 9 liter air, berarti saya butuh bahan organiknya itu kurang lebih 2,7 kilo. Jadi mau nggak mau saya berteman dengan tukang rujak. Tukang rujak, tukang jeruk peres seperti itu, dan tukang nanas, penjual nanas seperti itu. 9 liter 2,7 kilo berarti sekitar mungkin 30%. Iya, betul. Karena untuk membuat ekoenzim ada formulasinya. Jadi formulasinya itu dari 9 liter air, 30%-nya itu adalah Bahan organik, bahan organiknya, sisanya 10%-nya adalah gula. Gula. molase itu ya. Molase, betul. Nah, untuk ibu tadi bilang selalu membuat dalam jumlah besar Iya, karena memang betul. dipakai juga Iya, sebelum dipakai. diterapkan di bisnis ya. Iya. Nah, proses pembuatannya dari nol start sampai pada akhirnya end product bisa dipakai itu berapa lama, Bu? Dipakai untuk sabun laundry atau hanya ekoenzim jadi gini, kalau membuat ekoenzim itu kan ada formulasinya 1,3,10, satu bagian gulanya ini kita bisa pakai molase, gula aren, gula merah, gula tebu, kemudian 3 bagiannya itu limbah organik, 10 bagiannya adalah air. Nah, karena saya pakai untuk bersih-bersih, mayoritas untuk kos-kosan dan sebagainya, saya lebih memilih molase karena lebih murah, per kilonya lebih murah hitungannya. Kemudian karena sekali bikin saya pasti 9 liter, jadi saya butuh 2,7 bahan organik, ya saya langsung ke tukang rujak, seperti itu, Mas. Nah, masa yang kami butuhkan untuk membuat 1 galon ekoenzim itu 3 bulan, 90 hari. Itu untuk siap pakai ya? Siap pakai. Oke. Nah, ya, terus untuk buahnya tadi, ada spesifik nggak sih Bu, perlu buah apa saja dan jangan yang seperti ini, jangan begitu. seperti ini. Ada. Nah, itu apa aja Bu? Yang terbaik dari tiernya yang paling bagus sampai yang kalau yang ini udah nggak kita pakai sama sekali. Sebetulnya tidak ada yang terbaik atau yang terjelek, tetapi kita lebih ke arah kulit buah ini berlemak. Jadi nanti kalau kita pakai itu lapisan ekoenzim kita bisa ada lapisan lemaknya. Seperti alpukat, nangka itu kami hindarin. Kemudian durian karena kulitnya keras. Karena kulitnya keras tidak mungkin, salak juga demikian. Jadi itu yang tidak akan pakai. Kemudian bengkoang. Bengkoang itu dia lebih ke arah pati, nggak ada apa-apanya kulit enzimnya. Jadi itu buah-buahan yang kami hindari tidak kami pakai. Yang lainnya boleh. Nah, kan mungkin banyak lagi ya apa kayak semangka, melon bisa. Cuman kalau semangka melon karena dia juga mengandung air, nah biasanya saya tidak pakai agak banyak. Gitu. Nah, berarti yang paling terbaik ya. Untuk membuat sabun ini, saya kondisikan ekoenzimnya ini banyak kulit nanas dan kulit jeruk.
kulit nanas sendiri enzimnya itu sebagai agen pembersih juga. Jadi dia menambahkan kualitas dari sabun yang saya buat. Kayak gitu. Kulit jeruk lebih ke arah aromanya, dan dia juga bisa untuk agen pembersih juga gitu, seperti itu. Nah, nanti yang sepertiganya lagi saya campur, Mas. Semakin beraneka kulit yang kita masukkan, kulit buah ataupun bonggol sayur, maka enzim di dalam ekoenzim itu akan semakin kaya. Seperti itu. Oh, jadi ada bonggol sayur juga, Bu? Ada bisa, tetapi juga tidak banyak. Karena kalau bonggol sayur terlalu banyak, aromanya juga tidak segar. Oh. Ada aturannya lagi, seperti itu. Oh iya, boleh Bu, tadi yang maaf tadi yang saya agak kelewat tadi. 1, 3, 3, 10. Jadi 1 bagian gula, gula, kemudian 3 bagian bahan organik, limbah organik, kemudian 10-nya air. oke. Gula tadi itu maaf, bedanya molase, gula merah itu apa, Bu? Kalau molase itu kan tetes tebu. Oh, Tetes tebu. Jadi Jadi secara harga kita tidak boleh memakai, tidak disarankan memakai gula pasir untuk pembuatan ekoenzim ya. Jadi kami memakainya gula merah, gula kelapa bisa ya, gula merah kan kebanyakan gula kelapa, gula aren maupun gula tebu. Dan tetes tebu ini. tetes tebu itu processing apa, Bu? Proses akhir dari pabrik gula. Oh. Seperti itu ya. Yang memakai molase itu biasanya apa, Bu, kebanyakan? Kebanyakan peternakan, pertanian untuk pakan ternak atau membuat pupuk untuk pertanian itu untuk proses fermentasi juga. Itu biasanya molase, dan untuk bahan penyedap kan juga pakai tetes tebu juga. Oh, iya. Di antara semua itu molase yang harganya Paling murah. Jadi kita ambil contoh aja, kalau saya beli gula merah di pasar begitu, sekilonya 24, molase saya beli 5 kilo 60. Lumayan dia kan? Bentuknya padat ya, masih Cair, padat? cair. Ada molase padat juga ada, molase kering juga ada, tapi yang saya pakai yang cair. Dengan tingkat kekentalan 80% ke atas. Ada Mas aturannya gitu. Oh iya, ini mungkin nggak ada di list pertanyaan, cuma Iya, saya penasaran. Ibu, maksudnya mungkin ya kalau orang awam mikir, oh Ibu mungkin awalnya dulu kuliahnya biologi kali ya. Kalau Ibu apa? Saya enggak, saya S1 saya statistika, S2 saya teknik industri. Jadi sebenarnya lompat jauh banget. Lompat jauh banget, tetapi kan itu passion ya. Kalau kita cinta lingkungan itu lebih ke arah kesadaran dan passion kita aja. Seperti itu. Oke, baik, Bu. Nah, dalam sekali proses 1 galon ya? Iya, betul. 1 galon iya, air kemasan. Iya. Itu tadi kan ada 9 9 liter air, liter air, molasenya 900 gram. molasenya 900 gram. Berarti bahan organiknya saya butuh 2,7 kilo, 2.700 gram. Oke, 2006. Nah, setelah jadi berapa liter Jadinya end produknya 9 liter lebih lah Mas. Tapi itu kan ada endapan juga. Jadi tidak semuanya bisa kita pakai untuk sabun. Jadi yang kita pakai untuk sabun itu adalah hasil, istilahnya kami panen ya. Setelah 3 bulan panen itu hasil yang agak terang airnya. Kita mengistilahkan jernih, padahal kalau lihat warna ya tidak jernih gitu. Karena nanti di bagian tertentu dia akan ada endapan. Nah kalau ada endapannya kita harus menunggu sampai dia endapannya turun, baru kita pindahkan lagi ke tempat yang lain untuk mengambil yang atasnya. Gitu. Oh, jadi bisa diisi lagi? Bisa. Oh. Bisa. Nah tapi kalau mamanya ya itu tadi berarti yang bisa dipakainya tadi sekitar berapa? Ya 8 liter di awal, 1 liter yang terakhir itu masih ada endapan, jadi kami biarkan dulu mengendap. Nanti kalau sudah mengendap dan dia tidak mengendap lagi, sudah jernih, yang jernihnya kami tuang lagi untuk pembuatan sabun yang berikutnya, ditambahkan dengan yang lain. Jadi Ibu kalau buat itu nggak cuma 1 ya? Jadi iya, nggak cuma 1. Jadi langsung bisa sampai berapa galon, Bu? Kalau bikin umpamanya gini. Lagi kosong? Iya, lagi kosong. Terus habis itu bikin langsung sekaligus berapa? Bisa sampai berapa? Ganggu nggak Mas? Nggak tahu tuh, anak-anak mainan itu kayaknya Mas. Masih dominan. Masih dominan, oke. Biasanya saya tergantung dari limbah yang saya dapat Mas. Oh.
begitu. Karena Saya kalau sudah pengen bikin gitu ya, saya telepon atau WA tukang rujak tersebut. Saya nanti sore mau ambil kulitmu ya, jadi supaya tidak dicampur sampah. oh, Nah, supaya tidak dicampur sampah. Nah, begitu sore saya ambil, bisa jadi 2,5 sampai 3 galon. oh. Jadi mereka itu udah siapin setidaknya hampir 6 kilo. Iya, hampir 6 kilo, 5 sampai 6 kilo. Itu berapa lama Bu biasanya Ibu telepon? Saya butuh 6 kilo nih gitu. 1 hari. Oh. Saya nggak pernah bilang saya butuh berapa kilonya, tidak. Saya hanya bilang nanti sore saya ambil ya kulitmu gitu aja. Dan Seperti itu itu. rata-rata mereka bisa ngasih kurang lebih dia. Iya, 5 kilo itu pasti. Saya punya satu pelanggan ya, tukang rujak langganan dan kulitnya juga bersih dia. Itu bisa 5 kilo dia dalam sehari. Jadi Ibu juga punya pelanggan Iya. untuk Supplier kulit itu saya juga kan saya sudah nyoba beberapa kali. Oh ini seperti apa seperti itu Mas. Oh, ada kualitasnya ini kayaknya lebih Dari sisi kuantitas sama kualitas betul. Oke. Nah, kos kulit itu sendiri masuk dalam tadi biaya produksi yang per itu tadi atau gimana Bu? Saya tidak perhitungkan yang kulit. Jadi saya anggap biaya lain-lain ya begitu, karena saya kan hanya paling transport aja untuk ngambil. Dan timbal baliknya adalah saya beli rujaknya dia. Oh. Seperti itu Mas, timbal baliknya saya cuma beli rujaknya dia, saya ambil kulitnya. Tapi kalau saya ngambilnya runtut setiap hari begitu, kadang-kadang saya bikin banyak setiap hari, ya saya cuma beli rujaknya nggak setiap hari juga. Jadi saya beli sekali, yang hari-hari berikutnya saya cuma tinggal ngambil. Karena mereka pada dasarnya senang kalau kita mengambil sampahnya itu. Iya, betul. Berarti sebenarnya kulit ini nggak hitungannya kos ya? Karena Bukan kos. Karena Limbah. kan beli rujak dapat kulitnya. Iya, betul. Anggap aja kita beli rujaknya 15.000, tapi kita bisa bikin ekoenzimnya 2-3 galon. Oke. Ya sebenarnya kalau gitu terlepas Ibu dapat dari tukang rujak, ini adalah buah yang dikonsumsi pribadi ya? Iya, betul. Nah, berarti kalau tadi Ibu bilang tadi jeruk, terus habis itu Nanas segala macam, ini varian aroma itu sebenarnya nggak ada ya, jadi sama aja semua. Sama aja. Atau ketika ini jeruknya dominan banget, jadi wangi jeruknya strong atau Jadi saya kalau ingin dominan jeruk, ya saya tambahkan dari penjual jeruk peras untuk aroma jeruknya. Karena kalau dari rujak kan nggak ada jeruk. Oh iya. Ya, rujak nggak ada jeruk, tetapi dia dalam pembuatan ekoenzim ini minimal 5 jenis kulit buah Mas dan benggol sayur gitu, minimal 5. Nah kalau tukang rujak kan kita sudah dapat mangga, nanas, kedondong, jambu air, apalagi blimbing. Nah sudah memenuhi syarat minimal kita membuat ekoenzim seperti itu. Nah kalau untuk aroma supaya lebih kuat saya memakai jeruk peras. Jeruknya yang varian apa? Jeruk peras yang biasa dipakai jeruk peras. Karena saya sudah pernah nyoba pakai jeruk lemon, dia tidak merubah warna, tetapi aromanya beda. Gitu aja. Aromanya tidak, jeruk lemon itu bukan segar, tetapi lebih begitu panen hasilnya seperti kayak jamu aromanya, Mas. Kalau kayak jeruk-jeruk sunkist gitu-gitu ya? Bisa, sunkist bisa, jeruk siam bisa, jeruk apa lagi ya, jeruk baby, jeruk medan bisa. Oke, ini kan sudah jadi, sekali buat banyak. Nah kalau ada nggak, tadi kan Ibu more or less tadi 200 kilogram yang dipakai untuk, 200 kilogram adalah produk hasil laundrynya, hasil binatunya. Iya betul. 200 kilogram baju ya? Iya baju. Itu membutuhkan kurang lebih, itu kalau seminggu kan tadi, hitungannya seminggu ya. Seminggu tuh habis berapa banyak sih, berapa mili atau berapa liter sih? Kalau ininya? 200, kurang lebih 2 liter Mas. Jadi kami, nggak sampai 2 liter. Harusnya nggak sampai 2 liter ya. Kami sih fleksibel, kadang-kadang ada yang bajunya sedikit tapi agak kotor atau agak gimana ya kami jumlahnya agak banyak gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan takaran pasti kalau mau baju 1 kilo. Biasanya kami takaran pastinya kalau per 5 kilogram itu kurang lebih 50 sampai 100
mili sabun atau 100 gram sabun, begitu aja. Jadi kami kan bisa berhitungnya dari situ. Oh, Berarti kalau 200 dibagi 5 kilo, 5 kilo itu 5.000 ya. Berarti 40 ya. 40 kan ya, 40 ya 40 kali 100 gram aja. Berarti 4 liter Kak, saya butuh. 4 liter. Per 200 kilogram. Iya, per 200 kilogram. Per seminggu. Seminggu Kurang lebih sekitar 4 liter. Iya, kurang lebih. Berarti produksinya jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Betul. Jadi biasanya saya sekali produksi itu sebulan paling kalau resep yang kedua itu bisa 2 atau 3 kali ya, tergantung berapa banyak cucian yang masuk seperti itu. Tapi kalau yang ini saya sekali bikin bisa untuk hampir 1 bulan lah, 3 minggu, nanti baru bikin lagi. Oke, karena kan jumlahnya surplus berarti. Iya, biasanya baju itu nggak bisa kita tentukan sih Mas. Kadang-kadang kayak kemarin saya punya pelanggan yang orang Afrika juga, dan saya tanya apa sih yang kamu rasakan gitu. Saya pakai sabunnya seperti ini, dan beliau menjawab, enggak, saya nggak apa-apa, saya udah setahun jadi pelangganmu, aman-aman aja, dia bilang begitu ya, dengan bahasa Inggrisnya begitu. Itu sekali masukin dia bisa 15 kilo, 10 kilo, seperti itu. Jadi nggak pasti. Produksi ibu kan besar. Iya. Habis itu jumlah penggunaannya di usaha sendiri kurang lebih sekitar 4 seminggu kan nih Mas ya? Seminggu hanya 4 liter gitu. Berarti kalau sebulan 4 kali 5 mungkin maksimal 4 kali. Iya, 20 liter. Antara 16 sampai 20 Iya, liter. betul. Masih surplusnya banyak. Masih surplus. Itu dipakai di rumah. Iya. Dipakai di rumah. Jadi saya pakai untuk kos-kosan juga, saya pakai untuk usaha laundry, untuk sabun. Oke. Pasti masih ada surplusnya lagi. Apakah ada plan atau memang sudah berjalan ibu jual juga end produknya? Banyak yang menanyakan apakah saya sudah menjualnya Mas. Cuman belum. Saya belum melakukan untuk penjualan, karena kan kalau untuk jualan itu kan kita macam-macam ya Mas, untuk ya promosi lah terutama seperti ini. Belum, kemarin baru terfikir, tapi saya belum jalankan. Apakah kalau Mame nanti kebutuhannya untuk jualan berarti cost production-nya meningkat atau gimana? Karena harus continue menyediakan stok atau apa? Belum itu karena itu atau gimana Bu? Sebetulnya belum itu satu, saya berpikiran kalau saya jualan berarti semakin banyak limbah plastik. Karena kan harus pakai jerigen dan harus baru seperti itu. Dulu supplier sabun yang pertama itu saya senang karena kami tukar jerigen. Jadi saya setiap kali beli kan sekian jerigen begitu. Nanti saya pembelian yang berikutnya lagi, jerigen yang lama dia ambil, saya dikasih baru. Gitu. Itu berarti kan tidak ada limbah ya Mas, nggak ada limbah plastik. Nah kalau sekarang saya harus berjualan, kalau orang yang beli luar kota mau nggak mau, ya harus baru gitu kan, bahan wadahnya. Itu yang saya masih pertimbangkan di situ, sehingga saya masih tarik ulur lah gitu. Tapi kalau mamanya datang ke sini, oke saya beli gitu. Bawa wadah gitu, saya nggak apa-apa, lebih suka seperti itu Mas. Nah terus kalau yang di display itu berarti bukan untuk jualan? Yang ini display itu hanya ekoenzim. Iya, maksudnya ya ekoenzimnya nggak dijual? Kami kan tidak jualan ekoenzim. Oh. Gitu. Kami bukan tidak diperbolehkan ya, ada perjanjian tidak tertulis di antara kami penggiat ekoenzim untuk tidak memperjualbelikan ekoenzimnya. Tapi kalau kami memperjualbelikan produk turunannya seperti sabun itu diperbolehkan. Seperti itu. Kenapa Bu? Kok ada perjanjian tertulis? Apakah nggak boleh jualan tapi sebaiknya kalian lakukan sendiri atau gimana Bu? Gini, kami inginnya ini kan salah satu ekoenzim itu kan adalah salah satu metode kita untuk mengolah limbah organik. Jadi kalau kami jual beli kan berarti orang udah nggak usah bikin lah, saya bisa beli seperti itu. Berarti kan tujuan kami untuk mengurangi limbah organik itu tidak tercapai, ya kan Mas? Satu. Yang kedua, penemu dari ekoenzim ini, Dr. Rosukon dari Thailand itu tidak tidak menarik biaya untuk resep yang dia berikan ke kami. Jadi beliau memberikan free, siapapun boleh belajar ekoenzim. Kenapa kita yang dikasih free untuk resepnya harus memperjualbelikan? Seperti itu aja sih Mas. Tapi tujuan utamanya adalah itu. Kalau kita jual beli berarti banyak orang yang malas untuk mengolah limbahnya menjadi ekoenzim. Jadi tujuannya itu sebenarnya biar semua orang bikin seperti itu. Oke,
terakhir Bu, ini kan Ibu pengaplikasiannya bisa dibilang ini adalah salah satu pengaplikasian yang berhasil dalam bisnis ya. Iya, betul. Jadi produk turunan dari Ekoenzim, terus habis itu diaplikasikan menjadi sabun laundry. Yang mana nggak tahu, mungkin ya di Bintaro pasti belum ada. Belum gitu. ada, betul, Di kalau Tangsel Bintaro. mungkin belum ada, dan di Jakarta mungkin kalaupun Di Jakarta ada, Oh, ada. senior saya di Jakarta Timur. Oh, Senior saya ada. Nah, apakah Ibu mungkin bisa ngasih suggestion? Kayaknya mungkin bisa deh teman-teman usaha laundry lain yang memang benar-benar menekuni gitu ya, nggak cuman buka franchise kayak gitu-gitu. Iya. Kayaknya kita bisa deh beralih ke Ekoenzim dengan tujuan apa-apa. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu? Iya, mungkin kami sebagai pengusaha laundry ya, untuk teman-teman yang usaha laundry dan sekarang semakin menjamur usaha laundry, limbah dari deterjen yang kita pakai itu kan pasti masuk ke selokan. Nah, kalau kami semua pengusaha laundry memakai bahan atau produk yang kimianya masih cukup tinggi, berarti ekosistem air ini kan juga tercemarnya juga semakin tinggi. Seperti itu, Mas. Nah, bermula dari situ. Nanti dari selokan ke sungai, ke laut, semua kandungan kimianya itu tetap ada. Dan kalau produk kimia terurainya di ekosistem air itu lebih lama. Sedangkan kalau produk yang ramah lingkungan, dia lebih pendek. Hanya dengan 14 hari dia sudah bisa terurai gitu. Dan aman untuk biota air. Terus kalau dari segi bisnis, Dari Ibu, sisi ya, bisnis, Ibu yang iya. apa yang kira-kira Ibu bisa share dengan Ibu menjalani sendiri? Iya, kalau saya bisa share sebagai pengusaha laundry dan kita memproduksi sendiri sabun itu akan jauh lebih hemat. Akan jauh lebih berhemat dari sisi uang ya, Mas. Berarti kalau Dari sisi secara biaya operasional ya. biaya operasional. Mungkin kalau memangnya secara cost total gitu ya. Cost total. Ibu bisa bilang penghematan Ibu sebagai laundry dengan Sabun ini ya. ramah lingkungan, dengan kalau memangnya Ibu hitung, kalau saya pakai sabun biasa, secara umum saya bisa berhemat berapa persen kira-kira? Gini aja, kalau sabun, saya bikin sabun ini misalkan jadi 25 liter, berarti kan 5 jerigen. Kalau saya beli 5 jerigen itu kan 50 kali 5, 250.000. Misalkan untuk 1 bulan ya, 250.000. Sedangkan dengan 25 jerigen dengan kita membuat sendiri sabun cair ramah lingkungan ini, kita hanya mengeluarkan uang tidak sampai 100.000. Berapa persen itu berarti, Mas? Ya, berarti Lebih. dari 50%. Iya, sangat jauh. Mungkin boleh berapa persen? Mungkin lebih dari 50%. Iya, mungkin kita bisa berhemat lebih dari 50%, tetapi yang kami tekankan adalah limbah kita itu tidak mencemari lingkungan sekitar. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Adi. Satu lagi mau nanya, Iya. itu ada pengaruh nggak sih Bu? Kalau pakai kimia kan kadang jadi cepat beladis atau apa, kalau pakai Ekoenzim Oh gimana? iya, malah dengan sabun cair yang ada ekoenzimnya ini, dia bisa mempertahankan warna dari kain. Dan dia untuk semua jenis kain aman. Itu ada di zat apa Bu yang mempertahankan warna? Dari ekoenzimnya. Dari ekoenzimnya. Dari ekoenzim ini dia bisa mempertahankan warna, dia bisa juga membunuh bakteri seperti itu, sehingga untuk orang-orang yang kulitnya sensitif seperti saya, kemudian suaminya pelanggan itu lebih aman. Dan saya juga punya pelanggan baru, dia menyampaikan sendiri, saya pindah ke laundry yang lain nggak cocok, saya lebih cocok di sini karena saya punya eksim. Kalau saya laundry di sini, eksim saya tidak bermasalah gitu, tidak kambuh. Begitu dia pindah, kambuh. Ya, itu dari situ saya berarti benar-benar ekoenzim ini sangat mempengaruhi sabun laundry saya seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.